Ini baru sampai April akhir, barusan mentan telepon, baru nih pagi tadi telepon saya melaporkan Pak Menko Pangan, insya Allah akhir April ini stok beras kita akan mencapai 3 juta ton. Padahal kita tahun lalu impor hampir 3,6. Jadi sebelum akhir 2025 baru April, insya Allah saya mengatakan stok beras kita sampai akhir 2026 kita tidak akan impor beras lagi, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang saya hormati, para senior, Pak Hatta Rajasa, ini juga baru lama gak jumpa. Para pendiri partai, ada Pak Alimin, menanti Pak Alimin. Masih enggak? Masih kuat enggak? Iya. Pak Aspar bersama Ibu, mana tadi Pak Aspar ya, masih enggak? Terima kasih ya. Lama sekali enggak berjumpa, nanti maju depan foto bareng-bareng. Ibu Miranti masih cantik sekali. Ya. Mana Jenggo? Alvin, mana Alvin tadi? Alvin? Ya, Mas Alvin. Kemudian ada Patrialis, mana Datuk Patrialis mana? Hah? Masih sholat. Di jam berapa sih ini ya? Sudah jam? Oh sudah jam 2. Oh ya, acaranya panjang ya. Pak Farhan, Pak Azwar. Ya, siapa lagi senior ada? Prof Didi, mana Prof Didi? Prof Didi ya, nanti saya ulang lagi. Tentu saudara-saudara, para menteri yang saya hormati, saudara Menteri Desa, Saudara Yadi Susanto, ini andalan kita, saudara-saudara, untuk membangun desa yang lebih baik. Kemudian Wakil Ketua Umum yang juga Menteri Kelautan, Pak Mas Treng. Saya minta Mas Treng kerja terus, karena kita PAN ini siapapun bisa berprestasi setinggi-tingginya. Baik DPR, Menteri, silakan saja. Yang mau jadi, kalau presiden tidak boleh, sudah ada calonnya. Kalau wakil presiden boleh, silahkan, bebas. Kalau ketua umum yang penting PAN-nya naik, itu yang paling penting. Yang lain silahkan, bisa berlomba. Kemudian Pak Budi, Menteri Perdagangan, saudara, kinerja menteri-menteri kita mengagumkan. Menteri Perdagangan untuk pertama kali, tahun pertama maksud saya bertugas, sudah mampu mengendalikan kesediaan dan harga-harga menjelang Lebaran. Lebih baik dari tahun lalu. Boleh tepuk tangan yang meriah. Menteri Perhubungan, ini di mana-mana dipuji oleh Pak Presiden Pak Prabowo, sedikit bicara banyak aksi nyata. Ya. Lebaran kemarin terbaik sepanjang Indonesia Merdeka. Boleh tepuk tangan untuk Menteri Perhubungan kita. Lancar arus mudik, kecelakaan turun begitu banyak. Ya. Oleh karena itu dipuji luar biasa. Yang berikutnya Wamen kita Pak Wamen Dagri, Pak Bima Arya juga kinerjanya luar biasa, dapat kepercayaan penuh dari Mendagri. Ya. Sering rapat sama saya. Wakil Menteri Desa juga, saya kalau tanya lagi di mana, jam 11 malam kadang-kadang masih ngantor juga tuh. Malam, ngantor apa di Kementerian Transmigrasi? Membenahi organisasi Pak Ketum. Jadi juga mendapat kepercayaan luar biasa. Ya. Juga utusan khusus Presiden, Zita Anjani. Wah, top juga. Ya. Nah, saudara-saudara itu ada yang belum saya sebut, menteri-menteri sudah semua. Kemudian Wakil Ketua MPR, Saudara Edi Suparno juga tampil terus, luar biasa. Juga kinerja tadi sebagian ditayangkan praksi-praksi kita, ya ada Saleh Daulay,
Nanti tolong disiapkan tampilannya Ferel. Tadi belum saya lihat. Siapa yang bagian video ya? Bagian video coba disiapkan, nanti pertengahan saya minta ditampilkan. Kita ingin lihat anak muda yang diragukan, tetapi artis, apa itu artis kata orang, tapi nanti kita lihat tampilannya. Saudara-saudara, jadi praksi juga kinerjanya luar biasa di bawah pimpinan Ketua Praksi Putri Zulkifli Hasan. Kepala daerah juga tadi hebat-hebat saya lihat ya, mulai gubernur, ada gubernur Jambi, ada gubernur Bengkulu yang bewoknya panjang. Ya, ini gubernur Bengkulu ini sakti. Saktinya apa nanti bisa ditanya. Gubernur Kalimantan Selatan berhalangan ya, atau ngikut secara daring. Kemudian wakil gubernur Papua Tengah, para bupati, para wali kota yang begitu banyak, nggak saya sebut semuanya, tadi sudah dipaparkan, luar biasa. Pokoknya pendek kata kinerja saudara top, luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Saya apresiasi dan memberikan penghargaannya setinggi-tingginya. Oleh karena itu saya percaya saudara-saudara, saya meyakini insya Allah 2029 4 besar bukan mustahil akan kita capai. Ya. Itu pemerintah yang kita kerjakan. Nah sekarang pangan yang menjadi tanggung jawab saya. Saudara-saudara, sebagai informasi, tahun lalu kita impor beras masih hampir 4 juta tahun lalu. Ini teman-teman wartawan di sini ya. Tahun lalu hampir 4 juta. Kita impor jagung hampir 3 juta tahun lalu. Begitu besar impor kita. Tapi saudara-saudara, tahun ini baru sampai April akhir, barusan mentan telepon, baru nih pagi tadi telepon saya. Melaporkan Pak Menko Pangan, insya Allah akhir April ini stok beras kita akan mencapai 3 juta ton. Padahal kita tahun lalu impor hampir 3,6. Jadi sebelum akhir 2025 baru April, insya Allah saya mengatakan stok beras kita sampai akhir 2026 kita tidak akan impor beras lagi, insya Allah. Begitu juga jauh dan lain-lain. Tetapi kan pangan itu tidak hanya karbohidrat, tapi juga protein. Ini kita setelah ini kita akan all out bersama Menteri Kelautan untuk menangani apa yang kita sebut dengan protein. Ya, Pak Menteri Kelautan akan membangun 20.000 hektar nanti tambak ya, yang dulu bekas Sudawidu akan menjadikan tambak ikan. Juga lain-lain ikan tangkap, siwit dan seterusnya. Banyak PR kita saudara-saudara. Juga barusan dapat tambah dari Pak Presiden tadi yang sudah disampaikan sebagian oleh Menteri Desa, kita akan membangun koperasi desa Merah Putih atau koperasi kelurahan Merah Putih yang dipercayakan kepada Menko Pangan sekaligus tugas tambahan. Nah saudara-saudara, saya ingin menggambarkan apa sih sebetulnya kebijakan visi misi pemerintah. Kalau saya lihat tadi anggota DPR, bupati, wali kota, para menteri kita semua sudah penuh percaya diri. Beda dengan 2-3 bulan yang lalu. 2-3 bulan yang lalu saya lihat kader-kader PAN, DPR, para bupati, wali kota seperti masih di luar pemerintahan. Sepertinya. Tetapi hari ini saya lihat sudah penuh percaya diri. Bahwa yang memerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, PAN adalah bagian terbesar di dalamnya. Saudara-saudara, kita memang menunggu lama untuk ikut ambil bagian secara ambil bagian secara menyeluruh di pemerintahan. Hampir 10 mungkin 15 tahun kita menunggu. Tetapi saya katakan kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak, walaupun kami menunggu lama, kami bangga, kami bahagia. Karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan saudara adalah kebijakan sesuai dengan platform dan cita-cita Partai Amanat Nasional.
Kebijakan-kebijakan yang sangat pro rakyat. Kebijakan-kebijakan yang sangat berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak, saudara. Saya ambil contoh, ada 3 kebijakan yang penting yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Yang pertama adalah kedaulatan pangan. Menyangkut hajat hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Termasuk para petani, saudara-saudara. Dan tentu ikutannya. Kedua, swasembada mengenai energi. Yang ketiga, program fokusnya adalah hilirisasi yang juga swasembada air. Oh, kok air? Nah, nanti kita akan jelaskan. Nah, saudara-saudara, kebijakan-kebijakan itu harus dibangun secara komprehensif. Pangan tidak hanya cukup kita swasembada beras. Gak cukup. Karena swasembada beras hanya menguntungkan sebagian rakyat kita. Oleh karena itu akan dibangun satu ekosistem agar masyarakat desa bisa mandiri, masyarakat desa bisa makmur, masyarakat desa bisa sejahtera. Dibangunlah satu ekosistem yang kehidupan sehari-hari, ekonomi yang terjadi di desa itu. Selain dia harus swasembada pangan, harga diperbaiki, sarana-sarana produksi harus diperbaiki, juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Masyarakat desa harus terjamin kesehatannya. Masyarakat desa harus terjamin gizinya, saudara-saudara. Masyarakat desa harus terjamin pendidikannya. Dan masyarakat desa harus terjamin kesejahteraannya. Itulah maka lahir ada namanya koperasi desa atau koperasi desa merah putih yang berbeda dengan koperasi yang dulu disebut KUD. KUD simpan pinjam. Pinjam, yang nyimpan tidak ada. Ya, kalau yang minjam semua kira-kira 3 bulan selesai. Namanya juga KUD, ketua untung duluan. Ya. Oleh karena ini namanya ini Kopdes, koperasi yang didirikan oleh pemerintahan desa, milik seluruh rakyat yang ada di desa itu. Kita akan memperhatikan seluruh aspek kehidupan desa. Ini pan banget, saudara-saudara. Yang dikerjakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pak Prabowo pan banget. Nanti koperasi itu akan melingkupi seluruh kegiatan. Dia akan memangkas rantai pasok yang panjang. Akan memangkas, tidak ada jalan lagi nanti bagi middleman atau apa namanya itu? Tengkulak ada di daerah. Jadi Pak Aspar, Pak Azwar, Ibu Miranti, insya Allah cita-cita platform Partai Amanat Nasional ketemu jalannya sekarang ini. Hari ini, pemerintahan ini, saudara-saudara. Oleh karena itu saya meminta seluruh kader kita bekerja dengan sepenuh hati. Sungguh-sungguh saudara-saudara. Inilah saatnya kita bisa merubah Indonesia. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Seorang yang sangat patriot. Keberpihakan kepada rakyat, kepada masyarakat tidak perlu kita ragukan. Saya yang menjalankan kebijakan-kebijakan yang saudara-saudara. Kopdes nanti akan menangani seluruh kebutuhan di desa. Apotek masih ada. Paling kurang apotek sederhana. Ada contohnya, ada di India. Kita kalau nggak bisa ya nyontoh aja. Kenapa susah-susah? Ada klinik yang sekarang disebut dengan Pustu, Pusat Puskesmas Pembantu. Kita akan bangun puskesmas pembantu di 80.000 desa, saudara-saudara. Kita tidak ingin ada masyarakat desa, ya, meninggal, kurang gizi, sakit, tak terurus karena di sana tidak ada klinik, tidak ada obat-obatan. Harus ada pertolongan pertama, klinik dan semacam apotek kecil. Kemudian saudara-saudara nanti kita akan potong rantai distribusi yang panjang. 9 bahan pokok sekurang-kurangnya dari produsen langsung ke desa. Maka akan memotong rantai pasok yang panjang. Desa akan mendapat harga bahan pokok yang bagus. Tidak ada lagi rantai pasok yang panjang. Kemudian saudara-saudara, apa yang diberikan bantuan dari pusat langsung Kopdes kepada koperasi desa. Saya ambil contoh pupuk. Maka nanti pupuk langsung masuk ke koperasi desa. Meniadakan middleman, meniadakan tengkulak. Ya. Kalau nanti di Jawa ini yang banyak penduduknya, kalau masyarakat banyak pakai gas, maka LPG bisa langsung
masuk Kopdes, Koperasi Desa, belum yang lain-lain. Kita akan kerjasama dengan swasta dan pemerintah akan membangun 500 pabrik atau industri di setiap kabupaten untuk mengembangkan etanol dari singkong. Yang punya daerah bisa cocok dalam singkong, kita akan kembangkan industrinya. Akan membangun setiap kabupaten satu industri pengolahan kelapa. Sekarang kelapa yang sangat laku. Karena sekarang dunia minum kopi pakai susu, susu bukan dari sapi, tapi susunya dari kelapa. Pendek kata saudara-saudara, apa yang menjadi potensi desa akan dikembangkan. Jadi pusat pembangunan adalah desa atau daerah. Pusat pembangunan adalah tempatnya menteri desa kita. Nah saudara-saudara, itulah kira-kira sebagian yang saya sampaikan di sini karena ini siarannya langsung ya. Jadi memang pidatonya ya kebijakan yang pasti-pasti, nggak bisa lebih dari bercanda, lebih dari ini, karena siaran langsung kata Pak Eko tadi. Saya lanjutkan saudara-saudara, begitu juga sektor-sektor yang lain. Saya ambil contoh misalnya tadi itu mengenai rakyat ke bawah, desa. Sementara nanti yang besar akan dibangun namanya hilirisasi, sekarang kita punya Danantara. Jadi konglomerasi, kekayaan hanya segelintir orang terus menerus, itu tidak boleh terjadi. Kekayaan harus berputar, saudara. Kekayaan harus berputar. Pemerintah ingin agar ownership perusahaan-perusahaan diperluas. Tidak lagi 1, 2, 3 sampai 9, tapi harus banyak. Ini yang akan dikembangkan melalui Danantara. Jadi atasnya nanti Danantara, hilirisasi akan di situ, rakyatnya bagian kita yang ngurus, dipercayakan kepada Menko Pangan. Saudara-saudara, kebijakan-kebijakan luar negeri saudara sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Oleh karena itu saudara-saudara, yakinlah Indonesia hari ini esok akan terang seperti matahari di siang hari. Boleh aja sebagian mengatakan Indonesia, tapi kita akan jawab dengan kerja-kerja nyata, dengan bukti-bukti nyata. Indonesia hari ini dan esok terang seperti matahari. Saudara-saudara, para bupati, para gubernur yang hadir di sini, para menteri, itulah kita harus sungguh-sungguh, harus serius saudara, karena ini kesempatan yang sangat penting. Kita harus membuat sejarah dan kita bisa. Partai Amanat Nasional bisa, kader-kader PAN di seluruh Indonesia bisa mewujudkan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah Bapak Prabowo sekarang ini. Buktinya, tadi udah saya sampaikan, baru 6 bulan kita beras tidak usah impor lagi. Saya ditanya Presiden, Pak Menko kapan bisa terbentuk Kopdes? Pak kasih saya impres. Hitung setelah impres selesai 6 bulan selesai. Waktu pangan dulu juga begitu. Waktu pangan saya paparan pertama ada 14 menteri di situ. Saya paparan, Pak Presiden mengatakan 4 tahun swasembada. Saya mengatakan Pak 2 tahun kasih waktu. Kalau 2 tahun kita tidak swasembada, Bapak ganti saya. Ikhlas, saya rela. Jadi saudara-saudara, saya percaya kader-kader PAN, menteri-menteri PAN, wakil-wakil menteri PAN, para bupati, para gubernur dari PAN, insya Allah kalau sungguh-sungguh saudara bisa. Insya Allah. Itu mengenai pemerintahan. Sekarang kita bicara mengenai partai kita. Saudara-saudara, sekarang kita bicara partai. Tadi Uya sudah menyampaikan, tadi Mas Reng juga sudah menyampaikan, Saudara Bima Arya juga, saudara-saudara kita mesti percaya diri. Kita yakin orang yang gak bisa kerjaan kita bisa. Saudara-saudara, saya minta percaya diri. Ya. Belajar. Para bupati, wali kota yang sampaikan Zita tadi bagus sekali, belajar. Perbaiki. Kita manusia biasa banyak kekurang, tapi kalau kita belajar kita akan dapat sesuatu yang kita ingin capai. Saudara-saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau orang bisa, kita lebih bisa lagi insya Allah. Oleh karena itu saya meyakini 2029 insya Allah Partai Amanat Nasional sekurang-kurangnya akan 4 besar insya Allah.
Saya hanya minta satu syarat, satu komando. Satu komando. Habis waktu kita bertengkar soal politik jangan lagi. Kita ingin jadi 4 besar, itu tujuan kita. Tujuan kita bukan ingin bertengkar. Ya. Kalau ada yang ingin wapres silahkan saja. Buat saya yang paling penting Partai Amanat Nasional jadi 4 besar. Itu yang penting. Ya. Itu sudah menjadi tekad saya saudara. Dan tekad kita semuanya. Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo, yang penting buat saya Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara. Kita bicara. Iya kan? Kita bicara. Itu. Jadi saudara, kita lihat kekuatan kita seperti ini. Ya. Yang terlihat saja saudara saksikan. Saya ini kena siaran langsung, saya masih batas-batasin Mas Derajat ngomongnya. Ya salahnya Eko, kenapa siaran langsung kan? Tadi saya lihat Eko tadi di mimpin praksi udah kayak orang bener kelihatannya. Kayak orang bener tadi kelihatannya. Kalau Saudara Saleh maklum lah kan, orang dari sana kan. Nah, ngajak makan aja kita takut, apalagi ngajak makan kita takut ya kan. Apalagi kalau marah, nah bayangkanlah itu. Jadi saudara-saudara, insya Allah bagaimana strategi dan seterusnya sudahlah kita punya. Karena nggak cukup waktu untuk menjelaskan hari ini. Saudara-saudara, hanya satu yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara. Ya, kalau ketua umum saudara bisa lihat, bisa kita sandingkan, ya, bisa kita lihat. Mungkin yang lain lebih hebat, lebih besar. Tapi nekatnya belum tentu seperti ketua umum PAN. Belum tentu, ya kan? Belum tentu, ya. Oleh karena itu saudara-saudara, kita akan pertaruhkan semuanya. Kita pertaruhkan segala-galanya. Oleh karena itu saya minta saudara dukungan dan kerja keras saudara, ya, untuk mewujudkan PAN 2009 menjadi 4 besar. Ya. Kader PAN, kader PAN. Ada nggak videonya viral tadi? Saya minta ditayangin satu.